Hai semuanya, kembali lagi di KF Talks, Cassandra, Friska Talks, the keys to your fine mind. Oke, jadi hari ini Mbak kita mau membahas apa dengan baju yang cerah-cerah begini? baju yang berwarna kuning itu menggambarkan sebuah kondisi hati yang ceria dan fungsi kognitif yang tinggi. Wah, berarti Bahkan mungkin sebagian kalau ditambah dengan warna oranye itu berarti menghasilkan kreativitas. wow, apalagi ada merah-merahnya. Ada merahnya berarti berani. Berani. Oke. Jadi hari ini kita ingin memberikan masukan psikologis sesuai dengan prinsip daripada klinis forensik Weh, apa tuh? Cassandra Friska. Wede, klinis forensik Cassandra Friska. Untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat dan teman-teman semua. Yang jelas hari ini kita akan bahas tentang stress management. Stress management. Apa itu yang disebut stress? Berarti siapa nih Mbak? Siapa ya? Bolanya, kita main bola, lempar-lempar bola gitu. Oke, bolanya ada di aku dulu ya. Ya. Stres adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan sebuah tekanan. Yang bisa jadi tekanan ini menghasilkan suatu dorongan, suatu tantangan dan tuntutan yang apabila masih bisa dikendalikan dan dirasakan sebagai suatu pemicu untuk mencapai prestasi yang lebih baik, namanya eustress atau stres yang positif. Artinya tekanan ini justru menekan seseorang untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, dan penampilan diri yang lebih baik. Sementara apabila ternyata situasi tersebut justru menghasilkan tekanan yang kemudian menimbulkan kondisi tertekan, sedih, kemudian mungkin tidak bisa Gak bisa bekerja fungsi dengan baik, ya. Lalu juga muncullah emosi-emosi negatif yang menyertai. Nah, itu disebut dengan distress. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghasilkan atau menjadi pribadi dan individu yang mampu mengendalikan stres? Nah, tentu saja harus dibentuk dan dibangun sejak dini. Silakan dilatih gitu ya, dilatih. Mbak ya. Bagaimana caranya kita melatih atau mempersiapkan agar bisa menghasilkan individu-individu yang memiliki kapasitas stress management yang baik? Ya, kan mungkin aku bahas kayak tentang tadi kan udah definisinya Mbak, penyebabnya dulu kali ya, supaya nanti abis itu nyambung ke gimana nih caranya gitu menyikapi. Jadi kan setahu aku ya kalau stres itu nih akan timbul kalau misalnya ada gap lah antara kondisi yang sekarang dengan kondisi yang menjadi goals atau tujuan yang mau dicapai gitu. Ekspektasi versus realita. Dengan kenyataan. Nah, itu tuh yang suka senjang tuh, suka berjarak. Ekspektasinya di atas, realitanya di bawah. Iya, sedih. Jadi stres dong, ya kan? Ada stres. Nah, cuma yang tadi mungkin kan karena bisa jadi eustress bahwa misalnya ini contoh-contoh dalam contoh kasusku misalnya dulu zaman kuliah, oh hari ini dapat misalnya nilai UAS gitu 7. Nah, cara saya melatih supaya bisa ngatur manajemen stres yang tadi. Jadi mungkin untuk next ujian naik targetku dari 7 dinaikin jadi 7,5 dulu. Nanti next ujiannya lagi targetnya jadi 8. Nah, jadi secara bertahap aku tingkatin tuh target-target yang tadi. Jadi gapnya itu kan ternyata Friska sudah punya manajemen stres yang baik. Oh iya, kebetulan. Artinya dapat stres, dapat 7,5 malah pengen naiknya jadi 7. Udah dapat 7 pengen naiknya jadi 7,5. Kalau aku enggak lah, biarin aja 7 ya 7 aja, Pak. Ya, masa? Nggak mungkin. Cius bener ya. Dulu waktu SD SMP sih enggak gitu. SMA enggak gitu. Tetap pengen yang jadi nomor 1. Tapi pas kuliah kayaknya mungkin lebih rileks, sudah lebih. Mungkin karena dulu banyak kegiatan. Jadi akhirnya aduh gimana nih, ada nilai mesti dikejar, ini juga ada kegiatan, dan saya merasa bahwa masing-masing itu penting gitu. Tapi kembali lagi itu adalah bentuk manajemen stres yang berbeda kan. Yang satu mencoba menerima hasilnya lalu kemudian memacu diri, itu kan berarti akhirnya menjadi eustress nih. Tapi sementara saya menerima bahwa ya udah kalau udah cuma 7 nggak apa-apa lah, yang penting nih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Wah dulu mesti nari lah, mesti modeling lah, mesti apa. Jadi kan udahlah nggak apa-apa 7 nggak apa-apa deh, daripada diulang. Itu juga manajemen ya? Itu juga sebenarnya manajemen stres gitu, berbagai bentuknya gitu.
Tapi yang jelas juga akhirnya bagaimana bisa menghasilkan Pola pikir yang kayak tadi pola gitu pikir kali ya. seperti itu, individu-individu dan anak-anak yang langsung bisa, kan manajemen stres ini nggak bisa langsung Iya sih. ditimbulkan lalu kemudian mungkin beli gitu di toko Di gitu toko. kan, nggak mungkin ya. Nah itu harus Iya. dibentuk. Bagaimana kita bisa membentuk keterampilan untuk manajemen stres Gimana tuh Mbak tips melatih stress management itu? Ya kan yang paling penting bahwa setiap orang tua ini tadi ayah sama ibu kan. Nah, ini pun juga punya kapasitas manajemen stres yang berbeda ya kan. Masing-masing ya tentu punya reality dan ekspektasi yang berbeda gitu, realitas dan ekspektasi yang berbeda. Nah, bagaimana mereka menunjukkan menjadi contoh, kemudian juga memberikan tekanan, memberikan tuntutan kepada anak-anaknya. Lalu kemudian belajar menerima kekalahan, menerima kegagalan, gitu betul, kan. betul. Kalau ada salah satu dulu film yang terkenal, Why Do We Fall? Why do we fall? Aku belum pernah nonton tapi. Because you learn how to get up. Ya. Nah, ya kan. Jadi kita belajar untuk bisa bangkit Itu yang lebih gitu. penting Nah, sih, itu yang lebih penting, bukan soal jatuhnya bukan gitu. soal jatuhnya. Semua orang juga pasti jatuh. Nah, lalu kemudian juga membuat tadi strategi untuk membuat tahap demi bertahap gitu kan, inch by inch, little by little gitu kan. Jadi belajar membuat semua itu bisa dicapai dan diraih tentu dengan perencanaan, kemudian dengan strategi dan taktik gitu. Lalu kemudian apalagi ya, tentu saja kita harus membiasakan diri untuk digembleng nih gitu, terbiasa dengan hal-hal, karena satu kata bisa karena biasa. Practice makes perfect kan gitu. Nah, kalau nggak pernah dilatih ya itu udah kadang-kadang akhirnya yaitu anak harus belajar bicara, belajar ngomong sendiri, belajar mengendalikan diri, belajar melakukan sesuatu. Nah, ini yang orang tua juga harus berikan kesempatan, karena kadang-kadang seringkali orang tua datang menanyakan, anak saya kok gini ya gitu. Tapi ternyata orang tuanya tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk belajar. Rata-rata sih Mbak, kalau masalah anak remaja, emang sebenarnya yang selama saya praktek ya, saya akan menggalinya justru ini orang tuanya gimana treatmentnya. Namanya anak kan, ya itu hasil ibarat kertas kosong, hasil lukisan orang tuanya kan, awal-awal gitu. Jadi, ya tapi sukanya mereka langsung nanya, ini anak saya kok bermasalah, anak saya begini. Padahal harusnya mungkin evaluasinya dari orang tuanya dulu. Iya, masalahnya anak bukan radio udah gerusak dibawa ke psikolog gitu, psikolog suruh benerin gitu kabel-kabelnya, kan nggak mungkin ya kan. Jadi ada suatu hal yang mungkin dirubah di lingkungan. Jadi memang orang tua kalau datang ke psikolog tuh juga harus siap untuk menerima introspeksi diri, apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki, disempurnakan, dan tentu saja diganti dalam rangka untuk memperbaiki diri itu. Nah, berarti sekarang kita juga masuk ya dalam kondisi sekarang banyak sekali sumber-sumber stres. Ya, pastinya. Dan yang jelas sekali lagi dari kelompok usia yang berbeda, stresnya beda-beda. Benar. Karena biasanya kalau masih anak-anak, stresnya terkait dengan pelajaran, teman, pertemanan, pergaulan, ya kan, sekolah gitu. Nah, sementara kalau udah mulai masuk remaja, hubungan dengan lawan jenis, wah stres tuh. Penampilan, jerawat dikit stres gitu ya. Terus mungkin ada masalah juga dengan hubungan dengan orang tua juga. Terus masuk selesai sekolah, stres lagi dengan pekerjaan. Terus mungkin juga dengan target menikah. Kayaknya akan ada stres juga di dalam ruangan ini, saudara-saudara sekalian. Oke. Sudah mulai ditanya gitu kan. Sampai males denger pertanyaan dia. Dan sampai merah mukanya gitu kan. Nanti kalau udah menikah juga, Fris, jangan salah. Stres tidak akan berhenti. Ditanya, kapan punya anaknya? Oh iya, gitu. betul. Udah punya anak satu, ditanya lagi, kapan punya anak kedua? Gitu. Jadi never ending stresnya gitu kan ya. Nah, untungnya saya udah lewat semuanya. Wah, mantap nih. Ya kan? Nah, terus udah gitu stres pekerjaan lagi, stres nggak punya duit, ya kan? Stres sama keluarga. Jadi wah, ini selalu bertubi-tubi gitu. Terus kemudian udah masuk ke usia dewasa menengah nih gitu ya, apalagi sekarang kan usia
tua itu Ya, usia. Mbak apa nih challenge-nya dewasa menengah? Kalau menurut WHO sampai umur 65 itu masih pemudi dan pemuda. Oh, ya betul sih. Ya kan? Jadi lepas dari situ ada lagi mungkin orang tuanya ngurus orang tuanya, ngurus nanti anak-anaknya, belum nanti ngurus warisan. Jadi dari lahir sampai itu nggak Ya. pernah ada kata istirahat Betul, gitu ya. betul. Stres itu akan selalu datang dan pergi. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa menyeleksi, menahan diri ya tentu saja dengan kita berusaha untuk mengelola stres ya. Sumber-sumber stres itu ya kalau misalnya memang kita mau hidup dengan tenang ya kita hindarkan. Tapi Ya. sekali lagi menghindar stres sampai kapan sih? Gitu. Jadi yang terakhir nih tentu saja bagaimana kita mengatasi stres. Iya, betul. Silakan. Soalnya tadi Mbak nanya stres sampai kapan? Ya namanya hidup kayak isinya stres. Jadi Betul. yang Never paling ending, benar, nggak iya pernah never berhenti. ending. Yang paling benar yang tadi disikapi, dikelola. Nah itu pengelolaan itu lebih penting daripada menghindari karena susah mau menghindari stres. Caranya ya ada beberapa cara gitu. Kalau aku pribadi yang paling cepet, paling instan itu pengelolaan nafas sih. Kalau Oke. aku, karena itu paling gampang, paling nggak butuh biaya, paling gampang dilakuin dimanapun dan Relaksasi kapanpun. nafas. Iya, relaksasi nafas Oke. itu aku paling sering lakuin. Gimana caranya? Caranya tarik nafas melalui hidung, tahan sejenak, keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Nah itu silakan diulang sesempatnya atau sampai nih misalnya lagi deg-degan jantung mulai redaan, tangan nggak keringetan lagi sampai ngerasa enakan. Dan dalam hitungan dong. Karena ya, kadang-kadang ada ada hitungannya. Iya, nggak boleh. ya, jangan gitu, itu malah memicu. itu malah memicu ya kan. Tapi kan kalau lagi kesel dan lagi emosi Iya, kan, ya nggak boleh. Justru atau 1, 2, 3 gitu. Nah, gitu. Itu kan satu. Ya, Oke. satu. Apa lagi? Ini ya yang paling sering Mbak sebut yang ini Mbak yang apa? Progresif Ya. muscles Otot. relaxation. Ya, Ya, jadi secara progresif otot itu dilakukan relaksasi. Jadi mulai dari mengencangkan seluruh otot Ditegangin dulu. ditegang, saat lalu relax. Habis itu Tegang, lalu relax. Itu beberapa teknik yang paling gampang. Itu Ya. juga apabila dikaitkan dengan mungkin yoga, mungkin juga dengan psikoreligius, Ya. barangkali membaca kitab suci, lalu zikir dan segala itu sangat bisa membantu Ya, sebenarnya. betul. Tapi tentu saja ketika melakukan hal tersebut pikirannya juga harus difokuskan dan Ya, konsentrasi. harus ditaruh ke sekarang Betul. gitu, jangan melanglang buana. Nah, yang kemudian juga jelas sesuai dengan evidence karena kami sebagai psikolog klinis forensik tentu hanya memberikan saran-saran yang sudah terbukti secara Ya, ilmiah. sebagai ya. ilmuwan ya. Sebagai ilmuwan ya, kita tidak memberikan teknik-teknik yang tidak terbukti nih gitu. Yang sekarang paling banyak terbukti adalah cognitive behavior CBT. teknik atau behavior activation juga Ya. termasuk salah satunya. Kenapa sih? Artinya kita merubah cara berpikir kita. Kalau yang tadinya takut, aduh kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Jadi kita rubah, bisa Ya. kita tenangkan. Gitu ya. Diarahkan ke yang lebih positif. Ke arah yang positif. Jadi mengganti pola berpikir Ya. atau mengganti perilakunya. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah teknik mindfulness. Ya, Nah, betul. mindfulness itu mengisi pikiran dengan pikiran-pikiran yang positif. Lalu kemudian juga mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang berbeda. Jadi Ya. misalnya tadinya mungkin kalau stres terus kemudian di dalam rumah, nggak mau ngapa-ngapain, ngurung kemudian diri, gitu. mengurung diri atau mungkin marah-marah. Nah, diganti. Ya, itu tadi mungkin sebelum marah mungkin coba berpikir caranya marah pakai lagu keroncong misalnya. Ditanggung pasti nggak jadi marah, gitu kan? Iya. Karena Bisa. kalau langsung yang didengerin lagu rock gitu marah jadi gitu, jadi marah malah gitu kan, makin menjadi-jadi. Jadi ini salah satu tekniknya Ya. ya. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana di dalam situasi yang terkini nih sekarang ini. Gitu. Kalau kita lihat banyak nggak sih orang-orang stres di masa sekarang ini, apalagi di abad 2020 Banyak. terutama. Banyak kan? Banyak banget. Mbak. Banyak. Nah, yang paling banyak di mana nih? Yang di kelompok usia saya atau kelompok usianya Friska nih? Relatif ya, karena di setiap kelompok juga ada tantangannya masing-masing. Jadi ya banyak di rentang usia manapun banyak-banyak aja sih Mbak. Kelihatannya kalau di era 2020 ini sekarang juga banyak terkait dengan pandemi, Ya. di mana dari pandemi ini kemudian ada dampak-dampaknya, terutama akhirnya adalah tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa beraktivitas,
kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, lalu kemudian rencana-rencana yang sudah disusun hancur semua, berantakan ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa lagi menjalankan pekerjaannya dan terpaksa harus alih profesi, tapi tentu saja dikaitkan dengan kreativitas ya, karena kembali lagi bahwa dengan adanya revolusi industri ini sekarang nih ya, kalau zaman tahun 1800-an revolusi industri itu terjadi ketika tenaga manusia digantikan dengan mesin. Kemudian dengan adanya roda, dengan adanya mesin, lalu kemudian ada revolusi industri lagi di mana kemudian digantikan dengan adanya teknologi ya, terutama komputer dan lain sebagainya. Nah, sekarang digantikan lagi dengan tenaga manusia ini digantikan lagi dengan teknologi yang lebih terkini ya, bukan cuman komputer saja, tapi lebih kepada teknologi informasi yang lebih canggih gitu. Digital. Dan digital tentu saja akhirnya dibutuhkan kreativitas ya. Apabila kita berpikirnya negatif, memang stres, dan kita justru tidak berpikir ke solusi. Kita tidak fokus mencari ke masalahnya, kreativitas yang lain gitu, sehingga akhirnya kita jadi terjebak di dalam stres itu. Ya, dan stres ini juga akhirnya mengganggu aspek-aspek kehidupan, aspek-aspek kehidupan, mulai dari fisik, sesak napas, pusing-pusing, sakit otot, kemudian fungsi emosional, marah-marah, sedih, kecewa, meratapi nasib, lemes, lesu, letih, lunglai, lalu mengganggu aspek sosial, tidak mau ketemu orang, dan yang lebih parah lagi adalah kemudian mengganggu aspek prestasinya, karena akhirnya tidak mau ngapa-ngapain dan mungkin justru akhirnya mengarah kepada gangguan psikologis yang lain, antara lain depresi, lalu kemudian juga mungkin berbagai gangguan yang lain seperti tidak mampu mengendalikan marah, masalah relasi dengan pasangan, dengan orang dan lain sebagainya. Gitu deh. Gitu. Berarti masih ada yang belum kita bahas nggak ya? Apa udah semua ya? Yang jelas kita harus melatih diri. Melatih, ya intinya itu sih. Untuk bisa mengelola stres, mengendalikan stres, dan tentu saja mengatasi stres. Ya kan? Kami berharap bahwa siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan Inspirational KF Talks ini, kita berharap untuk pembicaraan kita menjadi inspiratif dong. Iya dong. Ya, kalau nggak ngapain bikin-bikin. Udah capek-capek kita bikin tapi tidak memberikan inspirasi. Kami berharap bahwa siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan KF Talks kami bisa mendapatkan pencerahan dan tentu saja bisa paling tidak sedikit melatih tips-tips yang tadi kita sampaikan. At least menjadi pribadi yang lebih baik lah. Menjadi pribadi yang lebih baik dan kita semua bisa mengatasi stres dengan baik. Iya. Oke deh, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung pembahasan hari ini dan pamit dulu karena KF Talks is from us to you. Dadah, sampai ketemu lagi. Gebuk.